Oke, selamat datang di Sinau Barang Rek. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website rumah belajarku dengan mudah, tanpa harus membeli domain, tanpa harus membeli hosting, tanpa harus membeli server, dan tanpa harus mempelajari coding. Oke, nanti seperti ini yang kita pelajari, teman-teman. Bagaimana cara membuat rumah belajar keren. Oke, jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Yang perlu kita persiapkan adalah akun Google Drive, ya. Atau yang jelas teman-teman harus sudah punya email, jadi supaya untuk bisa mengakses website atau membuat website melalui Google Site, kita buat folder rumah belajar dengan nama rumah belajar itu apa ya, terserah. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah folder ini, terus di dalamnya ada aset-aset. Jadi harus kita masukkan aset-asetnya. Jadi asetnya apa saja harus kita persiapkan dulu, mulai absensi, mulai jadwal, logo, atau modul-modulnya untuk pembelajaran. Nah, itu harus kita persiapkan di dalam sini. Oke, kita langsung saja menuju ke pembelajarannya, yaitu membuat website. Oke, nah ini adalah tampilan awal jika di saat kita pertama kali membuat website rumah belajar, ya. Jadi seperti ini. Jadi tidak harus untuk membuat rumah belajar saja, tapi apapun bisa kita buat di sini, baik itu promosi atau website tentang penjualan atau website tentang informasi apapun lah, jadi bisa kita buat. Oke, kita skip saja ya. Nah, ini adalah halaman awal atau halaman beranda depan. Ini kita ganti nama adalah rumah belajarku. Jadi nanti teman-teman atau pemirsa tidak harus mengikuti harus menggunakan judul ini, jadi bebas. Jadi judul sesuaikan dengan mapel yang diampu atau rumah belajar yang diampu, jadi supaya siswa itu mudah untuk mencari atau mudah untuk memahami. Ini bisa kita custom, bisa kita rubah fontnya, judulnya itu ada penekanan atau tidak. Ini ada subjudul, jadi kalau judul seperti ini itu gambarnya lebih besar, kalau judul lebih kecil, ya, secara otomatis. Nah, ini kita bold, aturannya seperti ini. Oke, yang jelas untuk halaman beranda ini bisa kita rubah, ya. Yang pertama, kita berikan nama situs kita dulu, kira-kira apa nama situsnya, ya. Rumah belajarku. Oke, saya kasih ini aja, room ber. Nah, saya singkat ya. Nah, itu terserah teman-teman mau ngasih nama apa, bebas lah. Jelas saya pengen nama seperti ini. Berikutnya adalah kita masukkan logo. Jadi logo, kalau tadi di asetnya kita kan sudah mempersiapkan. Jadi di drive saya ulangi ya, saya ulangi. Oke, kita tambahkan logo. Di sini masuk ke brand image ya. Di sini ada tulisan logo, kita pilih. Jadi kalau belum ada di drive atau itu bisa diupload. Oke, ini sudah saya taruh di drive saya taruh di folder mana tadi, di rumah belajarku. Nah, di sini ada logo. Upayakan logo itu berbentuk JPEG atau PNG formatnya. Oke, nah sudah masuk, saya close. Jadi secara otomatis sudah masuk. Ini adalah sudah jadi tampilan beranda awal. Berikutnya adalah kita harus bisa memberikan konten yang ada di dalam rumah belajar itu, kontennya apa saja. Oke, di sini saya kasih pemisah, klik ini ya, pemisah. Setelah itu saya masukkan teks, kotak teks. Jadi kotak teks ini bisa diperkecil, bisa diperlebar, diperluas, ya. Jadi menyesuaikan nanti pengennya seperti apa. Ini contoh. Jadi untuk misalkan ini saya kecilkan, nah itu bisa saya pindah-pindah posisinya. Nah, itu mengikuti. Nah, kalau sudah dilepas. Tapi saya pengen
ini agak lebar aja. Ya, saya kasih judul informasi terkini. Ini nanti seolah-olah kita itu membuat update news dalam rumah belajarku ini ya pada websitenya. Jadi supaya terlihat lebih keren, bisa kita bold tadi, bisa kita ganti menu-menunya, fontnya menyesuaikan ya bawaan dari Google Site. Nah, di sini ada penekanan 1, ada penekanan 2. Nah, kita siapkan dulu materinya. Oke. Beranda ini harus kita isi, kita sesuaikan apa saja yang perlu kita tayangkan di sini. Kita klik di sini ada tata letak. Tata letak ini banyak sekali ya, disisipkan ini banyak sekali menu-menu yang bisa kita tampilkan dalam beranda. Saya ingin milih seperti ini. Nah, ini bisa kita embedkan informasi tentang rumah belajar misalkan. Jadi misalkan kalau ingin ada gambar YouTube atau gambar atau file dari drive bentuk PDF, itu bisa. Atau saya cobakan YouTube aja deh. Oke. Yang jelas harus tahu alamatnya dulu. Jadi di sini saya misalkan, nah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu judulnya, tinggal diketik aja. Jadi nanti dicari video mana yang sesuai untuk dijadikan pembelajaran. Ini kan hanya contoh, saya hanya memberikan prosesnya saja, nanti Bapak Ibu kembangin sendiri. Oke ya, ini sudah saya masukkan. Setelah itu saya kasih judul di sini, ikut ini tentang pembelajaran jarak jauh. Nanti dipercantik sendiri. Setelah itu saya beri pemisah di bawahnya. Nah, kembali ke halaman depan, halaman beranda ya. Jadi kita coba ganti gambarnya, pilih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya asetnya, itu gambarnya bisa kita pilih ya. Jadi atau upload ya, bisa. Melalui Google Drive kalau sudah mempunyai asetnya. Tapi kalau belum, ini di Google Site ini sudah disiapin menu-menu untuk tampilan dashboardnya. Kalau tidak ada, bisa dicari di Google dengan cara telusuri. Nah, ini bisa diketikkan, misalnya saya ketikkan rumah belajar. Nah, ini nanti Bapak Ibu menyesuaikan aja. Kalau misalkan Bapak Ibu mapel matematika gitu misalkan, ya ketik aja matematika. Nah, di sini kan banyak contoh-contoh gambar yang menarik, itu bisa dijadikan sebuah tampilan depan atau tampilan beranda atau halaman home ya. Oke, saya pilih yang ini. Nah, sudah terlihat lebih keren kan, tampilannya sudah bagus. Kalau misalkan kurang cerah, ini di klik. Nah, tapi masih bagus yang tadi. Oke, lebih soft di mata, juga nggak terlalu sakit. Oke, berikutnya kita akan menambah fitur baru, yaitu dengan menambahkan halaman baru ya. Kita klik di sini ada halaman. Nah, di sini ada halaman muka. Ini bisa kita edit namanya dengan cara klik titik 3 ini. Kita klik properti, kita ganti home. Jadi ini halaman home. Oke, kalau sudah klik selesai. Ya, secara otomatis ini akan menjadi halaman home ya, atau halaman beranda. Oke, berikutnya saya tambahkan halaman baru. Kita membuat halaman baru, kita klik, arahkan aja mouse-nya. Baru kalau sudah pengen ya kita klik halaman baru, kita kasih nama yaitu mungkin jadwal. Jadi yang ini adalah jadwal, supaya nanti tahu jadwalnya apa sih. Nah, itu bisa kita kasih perbesar, kita bold. Nah, ini gambarnya tiap
halaman itu kita rubah jadi supaya tidak monoton. Saya coba cari di Google aja gimana ya. Oke, ini aja deh. Nah, sudah muncul. Oke, pelan. Oke, supaya lebih bagus. Yang jelas masuk ke sisipkan lagi, kita beri pemisah. Oke, di sini. Setelah itu kita kasih di sini jadwal ya. Jadi jadwal, kalau misalkan jadwalnya banyak nih, jadi atau jadi satu boleh, tapi kalau misalkan banyak ya perlu kita speed lagi dengan memberikan teks. Jadi misalkan di sini adalah jadwal kelas 10. Ini saya bold, saya perbesar supaya tampak jelas. Saya bold, saya beri penekanan di sini. Oke. Setelah itu saya berikan placeholder. Jadi placeholder ini untuk menginsertkan gambar, bukan hanya gambar, apapun ya. Karena di sini saya menggunakan gambar, saya pilih gambar dan drag, pilih gambar. Nanti saya cari di tab saya, karena saya sudah menyiapkan aset saya di rumah belajarku. Saya klik contoh ya, jadi nanti bisa disesuaikan sedikit. Nah, ini bisa diperbesar, jadi ini bisa diperbesar. Nah, kayak gini, di drag and drop aja. Nah, ini. Kalau ingin bagus mungkin bisa ditaruh tengah seperti ini ya, atau ditaruh di samping boleh. Nah, ini jadwal kelas tuh misalkan. Berikutnya adalah karena saya ngajar di beberapa kelas, makanya saya kasih pemisah lagi, yaitu dengan klik pemisah. Oh, ini saya klik pemisah. Pemisah ini bisa kita geser-geser sebenarnya, jadi tidak stuck di kita sampai muncul gambar biru. Nah, tapi ini saya taruh di sini, ada defaultnya. Jadi, misalkan kalau bergeser ya tinggal kita geser kembali aja. Kita beri judul lagi, yaitu jadwal kelas 2. Ini kita full, kita perbesar ukurannya, kita ketikkan aja, kita enter, sudah kita ketikkan penekanan. Nah, jadi ini jika contoh ngajarnya lebih dari satu. Setelah itu kita kasih placeholder, klik, kita insertkan gambar lagi seperti tadi ya, sama caranya, ulang-ulang. Saya anggap jadwalnya sementara saya masukkan sama aja ya, tapi sebenarnya harusnya berbeda jadwal. Tapi kan ini hanya contoh, jadi menyesuaikan. Kita harus buktikan bahwasanya website kita tampilannya bagus atau tidak. Kita cek dulu di halaman pratinjau. Jadi pratinjau ini adalah untuk toolbar pratinjau ini untuk melihat tampilan di website jadinya seperti ini. Jika kita sudah share, itu hasilnya seperti ini. Nah, oke. Sudah, kembali ke halaman editor, kita close, keluar pratinjau. Kita perlu menambahkan halaman baru lagi, yaitu contoh misalkan di sini absensi, kita perlu ada absensi ya. Oke, halaman baru, ini kita ketikkan absensi. Oke, jadi halaman absensi kita full, kita rubah gambarnya dulu supaya tidak monoton. Gambar ini aja deh. Oke, sudah masuk. Kembali ke kita cari di sini. Saya akan menginputkan
sebentar saya pemisah dulu. Oke, setelah itu saya berikan formulir. Dengan catatan teman-teman sudah membuat absensi ya, sudah membuat absensi di rumah belajarku di aset ini, atau sebelumnya itu sudah membuat absensi pelajarannya. Jadi di berbasis Google Form ya. Di sini ada menu formulir. Saya cari di sini absensi pelajaran. Nah, ini sudah otomatis akan muncul. Nah, itu saya sisipkan. Masuk di sini. Jadi secara otomatis nanti siswa itu absennya melalui ini. Jadi bisa kita sesuaikan. Nah, kita bisa geser ke tengah supaya lebih bagus. Nah, seperti ini. Oke, kembali lagi untuk home ya, absensi jadwal sudah. Oh ya, ini posisinya absensi harusnya di bawah jadwal, ini bisa kita geser, klik, tahan, drag ke bawah. Oke. Ya, jadi jadwal dulu baru absensi. Setelah itu adalah kita buat apa ya, modul. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah kita buat modul halaman baru lagi. Jadi kita ketikkan modul. Nah, ini modul posisinya harus di bawah absensi, drag and drop ke bawah. Lihat garisnya ya, garis biru, jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti dimasuk ke dalamnya absensi, tapi kalau di seperti ini, garis seperti ini biru, kita lepas. Nah, itu diri sendiri modulnya. Oke. Oke. Di sini kita kasih kotak teks, kita cari modul pelajaran. Upayakan modulnya berupa file PDF ya, atau link juga bisa sih, link. Di sini ada beberapa pilihan supaya tampak lebih keren. Itu kita bisa menggunakan placeholder atau menggunakan tata letak yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita seperti ini, kita klik, kita dari rumah belajar. Oke, saya ingin memasukkan misalkan novel ini, saya sisipkan. Nah, ini saya berbesar, saya sesuaikan ya. Gak berat, tergantung internetnya ya. Nah, internetnya cepat ya cepat. Oke, seperti ini. Jadi nanti siswa hanya bisa membuka di sini, tidak perlu download. Kalau kan tidak pakai ini ya tidak apa-apa, ini kita hapus. Nah, judulnya. Terus ini berikutnya adalah kita pilih dari drive, kita cari di folder rumah belajarku, kita cari modul lain, misalkan modul ini bahasa Indonesia, klik. Oke. Kita perbesar, kita samakan dengan yang ada di sebelahnya, saya rapi. Nah, ini saya kasih judul bahasa. Kita buktikan sekarang dengan cara membuka tinjau. Halamannya seperti ini. Nah, ya. Di siswa bacanya di sini aja, jadi tidak perlu download ya. Ya. Oke, bisa kan? Ini juga sama, supaya tingkat kevalitannya lebih tinggi kalau guru sendiri yang memberikan modulnya. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke halaman baru lagi, yaitu kita di sini inputkan materi. Jadi materi, klik halaman baru, materi. Nah, posisi
materi setelah modul boleh, atau di atas modul juga boleh ya. Terus setelah itu karena materi ini nanti bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat absensi, bisa melihat video saya yang sudah saya posting sebelumnya ya, dengan judul seperti ini. Nanti pasti akan diarahkan ke channel saya atau ke YouTube saya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini ngajarnya satu kelas saja ya cukup bikin seperti ini, tapi kalau bikin 2 kelas ya perlu kita masukkan di dalam materi ini, perlu kita tambahkan halaman dengan cara klik, nah ini, tambahkan sub halaman. Oke, kita ketik kelas tuh. Nah, kalau misalkan 2 kelas ya kita tambahkan lagi, tapi tambahkannya di sini ya, di materinya. Klik tambahkan sub halaman 2. Oke, udah beda halaman di atas ini. Nah, tinggal kita memasukkan isi dari materi, isi dari kelas 10 ini apa aja. Nanti ada materi, ada penugasan, ada sebagainya. Ini saya contohkan karena saya di kelas 10 ini menggunakan Classroom, jadi saya perlu memasukkan tombol. Jadi saya klik tombol, klik, saya ketik nama Classroom. Bahasa tautannya kita kasih tautannya itu kita masukin Classroom, jadi supaya siswa itu tidak perlu kita kasih kode biar mereka bisa langsung join. Kita bisa bagikan. Nah, kita buat Classroom, asalkan teman-teman sudah membuat kelasnya. Nah, di sini salin link undangan. Nah, kita masukkan ke sini, klik, kita masukkan. Oke, jadi ini adalah untuk klik Classroom bahasa. Jadi di kelas 10 ngajarnya saya 2 mapel, jadi saya perlu masukkan di sini Classroom matematika. Ini kita bikin ini ya, salin link undangan lagi. Kelas yang berbeda ya, tidak sama ya kelas. Ini kan hanya contoh saja, tidak masalah. Tautannya bisa saya copy paste, saya sisipkan. Nah, ini posisi di bawah kita geser ke sini supaya tampilannya sama-sama bagus. Ini saya perbesar supaya terlihat. Oke, sama. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita cek tertinjau apakah benar link tersebut masuk ke Classroom. Nah, di sini kita disuruh gabung ke kelas. Jadi kan kita tidak perlu membagikan kode ke siswa, jadi siswa langsung secara otomatis akan gabung ke kelas. Jadi kita nggak perlu share kode, jadi mengklik saja siswa sudah secara otomatis akan gabung ke kelas. Oke, di sini kembali ke halaman beranda, kita keluar dari halaman berat hijau, kita masuk ke halaman editor. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya
belajar itu mudah, tanpa harus membeli hosting, tanpa harus membeli domain, dan tanpa harus menyiapkan server, karena servernya sudah disiapkan oleh Google. Jelas kita harus punya email Google. Oke, berikutnya sudah yakin dengan apa yang sudah kita buat, kita akan publikasikan, jadi supaya bisa diakses oleh siswa kita atau siapapun yang mau mengakses website rumah belajar kita. Publikasikan, jadi alamat webnya nanti seperti ini. Nah, ini alamat web yang dibagikan, ini yang di copy ya, jadi ini yang di copy, ini yang di-sharekan, nanti di copy. Nanti kalau sudah ini saya publikasikan, ini adalah nama situs rumah belajarnya, karena tadi saya kasih Rumber supaya simple aja namanya. Kalau sudah yakin, kita publikasikan. Oke, ini secara otomatis sudah terpublish, kita buktikan. Oke, copy ini ya, ini yang di copy, nanti yang dikirim ini linknya. Saya copy, saya coba pastekan di sini. Oke, sudah jadi, udah kan, hanya butuh waktu tidak sampai 1 jam, teman-teman sudah bisa membuat website rumah belajar. Nah, ini karena diperlukan akses, kalau muncul seperti ini karena saya pakai akun email yang berbeda, biar diberikan akses di Google Drive-nya, karena inputnya tadi matematika ini harus dibagikan dengan cara klik kanan, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link, berhasil dia selesai. Ini juga sama, jadi, ini juga sama, jadi bukan dibatasi lagi, tapi siapa saja yang memiliki link. Nah, ini tetap penghasil lihat aja, jangan editor. Kalau editor nanti disarankan bisa menghapus. Klik, kita refresh. Oke, bisa dinikmati bukunya. Ini adalah tampilan ke siswa atau user atau peserta atau orang lain yang mengakses website rumah belajar kita. Ini modulnya sudah berjalan. Tadi kan tidak berjalan karena masih terkunci atau masih terbatasi. Cek satu. Oke, dari sini teman-teman, jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, salam sinau bareng. Selamat berkarya dan tetap semangat. Terima kasih.